Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Santri Masjid Santri Santri Pasca Tauhid program Bait Al-Quran yang sangat kami cinta sayangi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak tuh di dalam Al-Quran tentang perintah memohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa boleh disebut ada online syaitanir rajim was'alullah min fadli. Ada juga di sebelah 5. Ud'u apa? Bukan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada juga lagi di juz 8. Wa qala rabbukum apa? Bukan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Di surah Al-Baqarah Allah juga memerintahkan setelah turunnya perintah puasa, ada ayat di bawah tuh memerintahkan untuk memperbanyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kita oleh Allah diperintahkan memohon ataupun berdoa apa saja, baik berupa materi ataupun non materi. Contoh yang non materi, meminta petunjuk, meminta hidayah, meminta dipahamkan pemahaman Al-Quran kepada diri seseorang, ataupun yang materi, minta jodoh, minta pesawat atau apalah gitu. Kita memang tidak dilarang. Meminta terus setelah kita juga dan meminta yang kecil apun yang besar, sampai hal sepele pun seperti sandal kita putus gitu diperintah untuk berdoa. Ada hadisnya memang, bisa dilihat di tulisan Mbak Quraisy Shihab, bisa di Abi Quraisy. Terus meminta dunia ataupun akhirat. Contoh dunia, minta uang yang banyak, nggak apa-apa, emang kita tidak dilarang. Kalau tidak dilarang maka tidak butuh dalil ataupun pasal. Contoh Kang Ikhlas contoh minta jodoh yang cantik, manis, terus kaya, boleh apa enggak? Boleh. Karena tidak ada larangan. Wal aslu fil asya al ibahah. Jadi perintah meminta itu memang tidak ada larangan. Saya nih mau ke kamar mandi, boleh apa enggak? Boleh. Mana dalilnya? Gak usah dalil, karena emang boleh. Jadi minta apa saja mumpung masih di pondok itu. Minta yang Bambang, minta lanjut S2, gak apa-apa. Mbak Rialin semuanya kan, yang udah kuliah. Kuliah, sudah kuliah, bisa minta kepada Allah bisa lanjut S2, nggak apa-apa. Sumpah ya. Selanjutnya ini perintah meminta kepada Allah. Allah itu senang ketika hambanya meminta. Berbeda dengan sebagian manusia yang kita diminta itu begitu kurang senang. Siapapun dia paling dermawan di dunia, kalau kita minta, bayangkan kalau kita minta sampai 17 kali sama sehari, pasti dia akan keberatan gitu. Berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Allah. Kita saja dalam sholat meminta 17 kali petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim itu 17 kali dalam sehari semalam. Dalam qunut setiap hari kita qunut setiap hari, karena saya suka tuh doa qunut yang wa barik lana fima a'tait, yang artinya berkahilah apa yang telah diberikan kita kepada kita.
berkah umur, berkah harta, berkah ilmu dan semuanya. Tapi permasalahannya banyak orang yang banyak orang yang minta hanya formalitas. Artinya ketika dia meminta, ketika dia butuh saja. Artinya ketika menimpa kesulitan baru minta. Ketika dia sudah kesusahan, putus pacar, baru minta kepada Tuhan. Apalagi kita tidak boleh gitulah. Artinya kalau di tulisan Abikus itu meminta kita setiap saat, kapan saja, setiap saat, tidak mengenal waktu, pagi hari, sore, malam, jam 3 sore atau terserah lah. Penting kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan gitu. Terus ada lagi orang yang berdoa hanya menjadi kebiasaan gitu, gak bisa meresapi apa yang didoa. Ketika contoh berdoa, Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani, hal itu mencakup semua permintaan di situ. Tapi kita langsung saja ada etika ketika berdoa. Salah satunya berdoa itu ikhlas, harus ikhlas. Jadi kan di sini saya judul saya etika berdoa, ada salah satu doa agar cepat dikabul adalah salah satunya berdoa itu harus tulus, ikhlas gitu. Selanjutnya berdoa itu sebelum berdoa usahakan makanan yang kita makan, usaha yang kita makan adalah halal, yang thayyibah. Ketiga, harus yakin bahwa doa kita terkabul. Yakin saja. Ada cerita nih, guru saya di pondok kemarin, dia di masa pondok berdoa agar bisa naik pesawat. Terus ketika sudah jadi alumni, terkabul. Artinya di pondok ini tempat yang mustajabah gitu. Terakhir, ada himmatud doa, keinginan untuk berdoa, semangat ingin berdoa. Itu yang paling penting. Urusan diterima atau tidak itu urusan belakang gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Ini hanya bahas tentang etika, sebenarnya masih panjang. Antara relasi doa dengan usaha, dengan tawakal. Dan masih panjang itu. Saya tunggukan ini karena memang waktu sudah menunjukkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.